Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaudah Hanani, guru SD Tunas Bangsa Kecamatan Muara Ancalong. Saya selaku wali kelas 4 dan ketua tim P5. Peserta didik SD Tunas Bangsa Muara Ancalong melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan P5 ini tentu dimaksudkan untuk mendukung kesuksesan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, di mana P5 ini merupakan bagian struktur dari kurikulum Merdeka Belajar selain pembelajaran intrakurikuler. Melalui P5, sekolah dapat memberikan pengalaman pembelajaran langsung sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar, agar peserta didik memiliki kompetensi global dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan pendekatan proyek yang disarankan dalam pengembangan P5 dapat diawali dengan melakukan observasi atau penyelidikan tentang topik-topik yang dipilih peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing. Koordinasi bersama guru-guru yang tergabung dalam tim P5 dan pemantapan materi P5. Untuk proyek ini, kami sepakati hanya fokus menanam sayur-sayuran hijau. Topik budidaya tanaman sayuran hijau ini kami rasa sudah mewakili 3 dari 7 tema yang sudah ditentukan dari pusat, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Maka pada kali ini untuk tema P5 yang akan kami kembangkan adalah kewirausahaan. Pemilihan topik ini juga didasari bahwa negara Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk pembudidayaan tanaman sayuran, di mana sayuran merupakan salah satu dari tanaman kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia yang baik bagi kesehatan. Budidaya tanaman sayuran juga relatif mudah dan dapat dibudidayakan menggunakan beberapa media asalkan kita rajin dalam merawatnya. Selain itu juga mengingat lahan sekolah kami yang sempit dan terbatas, maka kami bertujuan memanfaatkannya secara kreatif. Kami membuat bedengan sederhana dan menggunakan polybag untuk menanam sayuran. Karena sekolah kami berada di wilayah perkebunan kelapa sawit, maka kami juga memanfaatkan sisa limbah kelapa sawit sebagai media tanam. Limbah kelapa sawit ini akan dibiarkan terurai lama sehingga menjadi pupuk organik secara alami, yang kaya unsur hara dan bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Limbah kelapa sawit ini biasa kami sebut solid. Pemanfaatan solid secara optimal dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan hasil tanaman sayuran. Nantinya peserta didik diajak budidaya sayuran hijau seperti contoh sawi pakcoy, kangkung, bayam, kacang panjang, terong, dan mentimun. Selanjutnya yang terpenting adalah wadah tempat menanam, media tanam, dan pupuknya dibuat dan disiapkan bersama dari pihak sekolah dan anak-anak dengan memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit tersebut. Memanfaatkan solid untuk media tanam sayur di lahan sekolah ini bertujuan untuk mengubah limbah sawit menjadi media tanam yang bermanfaat, memberikan ruang belajar bagi siswa tentang berkebun dan pertanian, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap kelestarian alam, menghasilkan panen sayur segar dan sehat untuk konsumsi di sekolah, meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa, mendukung program ketahanan pangan di sekolah. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah limbah sawit, solid, tanah, benih atau bibit sayur, cangkul, polybag, ember atau gayung, tali, dan plastik. Sebelum melakukan penanaman benih, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat bedengan dengan memanfaatkan papan-papan sisa yang ada di sekitar sekolah, membersihkan lahan dari rumput liar dan sampah, mencangkul tanah agar gembur dan subur. Lalu kami mencampurkan solid dengan tanah. Setelah dicampur, kami membiarkan selama beberapa hari agar solid terurai dan menjadi media tanam yang subur. Lalu masuklah kami pada tahap penanaman.
Pertama, kami membuat lubang tanam kecil sesuai dengan jenis sayuran. Lalu kami menaburkan benih serta ditutupi dengan tanah tipis saja. Menyiram air secukupnya. Selanjutnya, kami melakukan perawatan yaitu penyiraman. Untuk penyiraman, kami bagi kepada siswa secara bergantian sesuai jadwal yang sudah dibuat per kelompok dan secara teratur. Memberikan tambahan pupuk secara berkala sesuai kebutuhan tanaman. Karena media tanam yang kami gunakan adalah solid, maka ini juga sudah berfungsi sebagai pupuk organik agar tanaman tumbuh subur dan bagus. Kami juga melakukan penyiangan di sekitar tanaman, seperti membersihkan gulma dan rumput liar yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, kami juga melakukan pengendalian hama dengan memberikan pestisida untuk mencegah hama pada tanaman sayur. Tanaman sayuran yang kami tanam tumbuh secara berkala karena kami sesuaikan dengan banyaknya bedengan yang kami siapkan. Ada 2 bedengan untuk tanaman kangkung, 1 bedengan untuk tanaman timun, 1 bedengan untuk tanaman kacang panjang, 1 bedengan untuk tanaman bayam, 1 bedengan untuk tanaman sawi pakcoy, dan untuk tanaman terong kami tanam di luar bedengan di dalam polybag. Untuk tanaman kangkung, bayam, dan sawi pakcoy sudah bisa dipanen pada usia tanam 3-4 minggu. Tanaman timun, kacang panjang bisa dipanen pada usia tanam kurang lebih 2 bulan. Sedangkan tanaman sayur terong bisa dipanen pada usia tanam kurang lebih 3 bulan. Saat sayuran sudah kami siap panen, peserta didik kami ajarkan cara pengemasan dan pemasaran baik lewat media online maupun offline berupa promosi di sekolah. Untuk proses panen, kami pastikan sayuran telah siap untuk dipanen. Sayuran dipanen dengan hati-hati untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Kami memilih sayuran yang sudah matang secara optimal. Setelah kami panen, kami membersihkan sayuran dari tanah dan kotoran yang melekat. Kemudian melakukan penyortiran untuk memisahkan sayuran yang layak dijual dengan yang tidak layak. Setelah disortir, sayuran yang layak dijual kami paketkan dengan rapi. Kami menggunakan kemasan yang sesuai dengan lingkungan di sekitar kami seperti plastik atau kantong kertas. Untuk menentukan harga jual, kami mengikuti harga warung-warung yang ada di sekitar sekolah. Sistem promosi sayuran kami seperti tadi yang kami sebutkan melalui media sosial, Facebook atau WhatsApp, dan dibeli langsung oleh warga di sekitar sekolah. Dan tidak jarang sayuran kami dibeli dalam jumlah besar oleh warung-warung di sekitar yang menjual sayuran. Semua transaksi penjualan dan pengeluaran kami catat dengan baik. Lalu hasil dari kebun ini kami gunakan lagi untuk membeli alat dan bahan yang dibutuhkan selanjutnya. Inilah rangkaian kegiatan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD Tunas Bangsa dengan tema kewirausahaan. Harapan kami agar P5 tema kewirausahaan ini dapat mengembangkan sikap gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis para peserta didik di masa mendatang. Selain itu, peserta didik juga menjadi kreatif di lingkungan rumah, sehingga mereka bersama orang tua bisa memanfaatkan solid di rumah untuk berkebun. Dari hasil berkebun kami, hasil sangat bagus dan bahkan sekolah kami dikenal menghasilkan sayuran hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.